Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 18 ayat yang kedua. Demikian firman Allah. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Demikian sabda Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan menindaklanjutinya. Haleluya. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Semangat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Ada sukacita? Adakah rasa bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan? Tentu pada pagi hari ini kita patut bersyukur bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama merenungkan sabda Allah. Renungan kita di pagi hari ini berjudul Jangan Bebal, yang terinspirasi dari Amsal pasal 18 ayat 2. Saudara-saudari pernah nggak merasa kesal dengan orang yang bebal? Saya sendiri pernah merasa sangat kesal dengan orang yang bebal. Orang bebal ini sangat-sangat keras kepala, tidak mau tahu dengan apa yang ada di sekitarnya. Bahkan orang yang bebal pengen dia yang dimengerti dan dia yang harus dimenangkan. Suatu kali saya pernah berpikiran bahwa gimana ya kalau kepalanya saya pukul pakai sandal. Hal ini menjadi guyonan saya dengan beberapa teman-teman saya. Bukan secara harfiah saya akan memukul dia dengan sandal sebagai sindiran. Kok bisa gitu loh, orang bisa bebal, orang bisa keras kepala. Kemungkinan kalau benar-benar dipukul pakai sandal itu mungkin otaknya akan jalan normal lagi. Tapi jangan dilakukan seperti itu karena sakit mungkin di kepala. Dan ada beberapa ciri-ciri orang bebal. Saya membaginya menjadi 3. Saya menyebutkan ada 3. Yaitu yang pertama, orang bebal itu tidak mau memperhatikan perkataan orang lain. Yang kedua, merasa diri paling benar. Dan yang ketiga, suka membeberkan isi hatinya untuk menutupi kebodohannya. Di ciri yang ketiga ini sama seperti di Amsal 18 ayat 2, yaitu orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Saya memberikan definisi bahwa orang bebal ini suka sekali ngomong, tapi sebenarnya dia sendiri tidak tahu apa yang dia ngomongkan. Kitab Amsal diketahui ditulis oleh Raja Salomo. Kitab Amsal berasal dari istilah bahasa Ibrani atau istilah Ibrani, yaitu Marsal. Kita tahu bahwa Amsal seperti ucapan bijak atau peribahasa berhikmat. Seringkali kita memakai ayat dari Amsal itu untuk story WA, story Instagram, maupun sebagai motivasi diri maupun motivasi orang lain. Dan Raja Salomo ketika memimpin sebagai raja, ia meminta hikmat kepada Allah. Dan Raja Salomo menjadi orang yang berhikmat di zamannya. Sungguh luar biasa. Sudah kaya, ganteng, berhikmat. Apakah warganya sangat tidak mencintainya? Tentu sangat mencintainya. Kitab Amsal ini menjadi motivasi bagi kita untuk kita jangan bebal.
terkhusus di Amsal 18 ayat 2. Kita hidup tidak hanya sendirian. Kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh hidup bebal. Karena hidup bebal itu akan mengganggu pertumbuhan rohani kita. Tuhan menciptakan kita dengan penuh kasih kepada sesama. Tuhan tidak pernah menginginkan kita bebal. Kita sebagai manusia baru yang telah ditebus dosa oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, kita hendaknya bersedia untuk merendahkan hati mendengarkan nasihat Allah melalui firman-Nya yang dibagikan oleh pendeta, majelis, maupun orang-orang di sekitar kita yang memberitakan firman Allah. Sebagai orang Kristen, sepatutnya kita harus mempunyai sikap menghargai orang lain. Kita tidak boleh menutup diri, karena jika kita menutup diri, kita akan ketinggalan ilmu, kita akan ketinggalan pengetahuan, bahkan kita tidak tahu apa-apa. Sebagai orang Kristen juga, kita harus bermoral. Kita jangan bebal. Sebagai orang Kristen juga, kita harus rendah hati. Dengan kita rendah hati, kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Dan kita akan memiliki moral yang baik juga. Janganlah kita menjadi orang bebal yang menyebalkan bagi orang lain. Mari kita sama-sama rindu dan penuh harapan untuk hidup dipimpin oleh hidup penuh hikmat dari Allah, sehingga kita bisa bermanfaat, bisa memberkati banyak orang, dan bahkan memberitakan kabar sukacita bahwa Tuhan Allah kita rela turun ke dunia untuk menebus kita dan membawa kita dalam kebahagiaan yang kekal maupun kehidupan yang kekal. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk kita tidak menjadi orang yang bebal, justru menjadi orang yang membanggakan. Mari kita rendah hati dengan membuka diri dan terus memperbaiki diri, agar hidup kita semua menjadi berkat bagi orang lain. Demikian renungan kita. Kiranya boleh menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.